Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Levi telah berhasil mengalahkan Maxwell di pertarungan 1 lawan 1. Setelahnya, Levi bersama Sherir langsung bergegas pergi menuju ke perkotaan karena mereka menyadari kalau Maxwell telah mengirim beberapa tentara bayaran ke sana. Dan benar saja telah terjadi kekacauan di kota. Sherir yang melihat kejadian itu langsung meminta para tentara bayaran untuk berhenti. Tak lama kemudian pemimpin mereka muncul karena mendengar keributan di depannya. Melihat itu Levi langsung melemparkan kantung uang kepada pria tersebut berharap mereka akan berubah pikiran setelah melihat isi di dalamnya. Pria itu begitu senang karena Levi mengerti cara bernegosiasi dengan sesama tentara bayaran. Tanpa berlama-lama pria itu langsung membuka isi dari kantung tersebut. Karena ia juga penasaran seberapa banyak uang yang Levi berikan. Namun ternyata di dalam kantung itu bukanlah uang melainkan kepala dari Maxwell. Jelas pria itu begitu terkejut setelah melihatnya. Lalu Levi memberitahu kalau dia tidak pernah membicarakan uang sama sekali. Melainkan ia hanya mengatakan kalau mereka akan berubah pikiran setelah melihat isi di dalamnya. Levi juga meminta tentara itu untuk pergi karena sudah tidak ada lagi yang membayar mereka. Sherir begitu kebingungan dengan cara Levi bernegosiasi seolah Levi sedang menantang lawannya. Levi yang mendengarnya menjawab kalau dia tidak tergila-gila dengan pertarungan. Levi juga memberitahu kalau perlu ia akan mengangkat pedangnya. Namun jika tidak perlu, maka ia tidak akan membunuh mereka semua. Dengan tegas Levi melanjutkan, jika ada cara yang lebih baik dan bijak maka itu akan menjadi pilihan yang bagus. Tak lupa Levi juga meminta Sherir untuk bersiap bertahan jika mereka melewati batas. Sherir begitu kebingungan dengan apa yang dikatakan Levi. Dengan sangat marah pria itu memberitahu Levi apakah ia berpikir dengan cara bernegosiasi seperti itu maka semuanya akan beres. Dengan sangat marah pria itu langsung melempar kantung itu. Ia juga mengatakan, melemparkan sebuah koin kepada pemimpin kami. Apa kau pikir kami akan bubar dan patuh karena pemimpin kami telah kalah? Lalu pria itu menarik seorang sandera sambil mengarahkan pedang ke lehernya. Potong bayaran tentara bayaran dan kami akan menjadi perampok saja. Dan jika kau ingin pria ini hidup maka beri aku koin emas. Ia juga memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap semua orang yang ada di sana. Maka mereka akan mendapatkan 10 koin emas dari setiap orang yang mereka tangkap. Sambil tersenyum pria itu bertanya, bagus sekali kan tadi kau bilang untuk tidak membunuh mereka dulu. Jadi apa yang kau tunggu? Beri kami koin emas maka kami akan melepaskan mereka. Levi yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas. Lalu Sherir mengatakan kalau sepertinya mereka telah melewati batas. Lalu Sherir memanggil Levi dan menyerahkan semua kepadanya. Namun ia menegaskan kalau keselamatan rakyatnya adalah prioritas utama. Ia juga mengakui kalau dirinya lemah dan tidak cukup kuat untuk mengalahkan semua tentara itu. Namun ia percaya kalau Levi akan melakukannya dengan benar. Ia juga memberitahu kalau Levi adalah sekutu terbaik miliknya. Ucapnya sambil meminta Levi untuk tidak terluka. Levi mulai tersenyum setelah mendengarnya. Lalu ia mengatakan, aku penasaran. Siapa yang mengkhawatirkan siapa? Lalu Levi menarik pedangnya. Dengan cepat Levi langsung melesat sambil menebas semua tentara bayaran. Si pria begitu terkejut melihat kecepatan Levi yang dengan sekejap telah menumbangkan beberapa dari pasukannya dalam waktu singkat. Lalu sebuah tendangan mendarat tepat di mukanya. Seketika pria itu langsung terpental. Lalu Levi mengatakan, baru saja aku menghindari serangan fatal. Tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang siapapun yang mengancam orang tidak bersenjata maka dia akan mati. Meski kau menyerangku, kau akan mati. Ya itu sedikit membingungkan. Hanya menjadi orang pengacau saja bisa mati. Jadi pergilah. Ucap Levi kepada mereka semua. Pria itu begitu syok setelah melihat kekuatan Levi. Sial apa 20.000 emas bukan hanya sebuah hutang. Aku bahkan tidak bisa melihat serangannya. Jika dia sudah memutuskan, mungkin aku sudah mati. Jadi ini orang yang dijuluki penua jiwa. Dengan tatapan intimidasi Levi bertanya, bagaimana apa sudah terpikirkan untuk bubar sekarang? Atau kau ingin coba sampai akhir? Ucap Levi, si tentara yang mendengarnya begitu marah sambil mengatakan, apa kau pikir aku akan takut setelah kau mengatakan itu? Baiklah mari kita lihat seberapa jauh kita. Dengarkan ini baik-baik. Lalu konyolnya pria itu malah bersujud sambil meminta ampun kepada Levi. Ia juga berjanji kalau dia dan pasukannya akan bubar dengan tenang. Dan karena itu ia meminta Levi untuk membiarkan mereka pergi. Jelas Levi begitu terkejut melihat perubahan sikap dari lawannya itu. Tanpa pikir panjang, semua tentara langsung kabur terbirit-birit menjauhi Levi. Sherir yang menyaksikan pertarungan Levi bergumam. Dia benar-benar mengendalikan situasinya. Meski jika mereka harus bertarung, kunci kemenangannya berada pada sikap mereka. Bukan? Apakah itu penampilan seseorang yang tahu cara menggunakan kekuatan miliknya? Sekarang apa yang harus aku lakukan? Gumamnya sambil melihat kondisi orang yang berada di belakangnya.
Lalu Sherir menyodorkan sapu tangan miliknya berharap pria itu bisa menahan pendarahan yang dideritanya. Sherir juga memperbolehkan pria itu untuk menutup lukanya dengan sapu tangan miliknya. Namun terlihat pria itu tidak suka dengan perhatian Sherir kepadanya. Dengan marah pria itu mengatakan, "Bajingan kerajaan kau, jika bukan karenamu hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Apa kau pikir kami akan berterima kasih hanya karena kau mengobati lukaku?" Lalu tiba-tiba saja seseorang memukul kepala pria itu. Dengan nada kesal orang itu mengatakan, "Omong kosong apa yang kau ucapkan kepada sang putri kita sialan." Pria itu begitu kaget karena yang memukulnya adalah tuannya. Lalu si paman mengatakan, "Jika bukan karena dia, kita semua mungkin sudah ditangkap dan dibunuh oleh tentara bayaran itu. Tidak peduli seberapa menderitanya kita oleh perlakuan dari orang kerajaan. Tidak ada alasan bagi kita memperlakukan dia sama seperti yang lain, hanya karena dia dari keluarga kerajaan." Jelas Sherir begitu tersanjung dengan apa yang dikatakan paman itu. Tidak lupa si paman juga menunjuk Levi sambil mengatakan, "Jika bukan karena kesatria yang dibawa sang putri kemari, mungkin kau sudah mati saat ini, aku bahkan tidak akan menyebutkan rasa terima kasih." Levi yang mendengarnya bergumam, "Ya sebenarnya tidak perlu menyebutkan kalau aku juga seorang tentara bayaran juga." Lalu dengan sopan pria itu meminta maaf kepada Sherir atas kata-katanya yang begitu tajam. Sherir yang mendengarnya menjawab kalau dia memaklumi sikap dari paman itu. Lalu Sherir mengatakan kalau dia sudah tahu kalau mereka sangat menderita di bawah kerajaan Ksatria. Namun Sherir meminta mereka untuk percaya kepadanya, kalau dia tidak akan meninggalkan mereka semua. Meski perkataan Sherir ada benarnya, namun mereka masih memiliki keraguan. Beberapa dari mereka juga mengeluhkan kerusakan yang ditimbulkan oleh para tentara bayaran. Bahkan teman dari orang itu memberi saran agar mereka tidak tinggal diam setelah menerima semua ini. Adapun yang mengeluhkan cara mereka dapat bermalam. Karena beberapa dari rumah mereka hangus terbakar, Sherir yang mendengarnya bergumam, "Begitu ya, tidak peduli seberapa kuat Levi, tapi dia tidak bisa melindungi semua orang. Jika saja aku memiliki kekuatan yang kuat, bukan itu, aku harus berpikir soal bagaimana menggunakan kekuatannya untuk membantu mereka." Lalu Sherir teringat suatu tempat, dengan cepat Sherir meminta mereka semua untuk ikut dengannya, karena dia tahu tempat yang dapat melindungi mereka semua. Meski Sherir telah memberitahu semua hal tersebut, namun beberapa dari mereka masih ragu untuk mempercayai Sherir. Meski mereka tahu kalau Sherir ingin membantu, Levi yang melihat keraguan dari mereka semua mengatakan, antara percaya atau tidak terhadap kata-kata sang putri itu adalah penilaian pribadi. Bagaimanapun juga aku bisa memastikan semua itu. Jika kalian tidak percaya, kalian tidak akan pernah melihat negeri ini berubah karena dipimpin oleh sang putri, ucap Levi meyakinkan orang-orang di sana. Lalu si paman memberitahu kalau mereka masih memiliki keraguan kepada Sherir. Meski begitu mereka akan mencoba mempercayai Sherir, dan karena hal itu mereka akan mengikuti Sherir. Dengan gugup Sherir berterima kasih kepada mereka semua. Ia juga tidak akan mengecewakan orang-orang itu. Lalu Levi ingin menanyakan satu hal kepada mereka semua. Levi bertanya tentang keberadaan Emma saat ini kepada si paman. Ia juga memberikan ciri-ciri dari Emma. Si paman menjawab kalau dia melihat wanita itu tengah ditangkap oleh para tentara kerajaan. Setelah mengetahui itu, Levi berkesimpulan kalau Emma tidak akan dijatuhi hukuman mati, karena Emma adalah salah satu dari kesatria kerajaan. Meski begitu mereka tetap harus memastikan kalau Emma masih hidup. Lalu Levi mencurigai sesuatu. Lantas Levi bertanya apakah Sherir lupa dengan pengawalnya yang bernama Emma. Karena seharian ini Levi tidak melihat Sherir membicarakan Emma. Jelas Sherir begitu terkejut setelah Levi mengatakan itu. Dengan panik Sherir mengatakan kalau dia percaya Emma bisa bertahan di situasi apapun. Dan karena hal itu ia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Lalu Sin berpindah ke penjara bawah tanah milik kerajaan Ksatria. Rupanya Emma dimasukkan satu sel bersama sang pangeran. Sang pangeran meminta maaf karena menyebabkan rencana mereka menjadi kacau balau. Namun Emma menegaskan kalau semua itu bukan kesalahan sang pangeran. Namun sang pangeran menjawab kalau dia telah salah mempercayai sang jenderal Kaisar. Saat bersandar Emma tiba-tiba saja menyadari sesuatu, lalu ia mencoba menggerakkan pintu selnya. Apakah pintu besi berjeruji terpasang dengan longgar? Sepertinya aku bisa membukanya dengan hanya menendang jeruji ini. Sang pangeran yang melihat itu bertanya sebenarnya apa yang sedang dilakukan Emma. Lalu Emma menjawab kalau keamanan penjara itu sangat payah. Lalu Emma menyimpulkan kalau kerajaan Ksatria berfokus kepada tahanan yang memiliki kekuatan iter dan karena itu keamanan di penjara menjadi tidak maksimal. Emma juga memberitahu kalau dia akan kabur dan bergabung kembali dengan Sherir. Akan tetapi tiba-tiba saja ekspresi sang pangeran berubah. Lalu sang pangeran berteriak apakah Emma berniat bergabung dengan Sliori. Emma begitu kaget saat sang pangeran berteriak kepadanya.
Sang pangeran langsung mendorong Emma sambil mengatakan, mencoba untuk mendapatkan kembali otoritas kerajaan yang berpusat pada orang bodoh itu? Apa kau sudah gila? Sambil mencekik Emma, sang pangeran melanjutkan, tidak boleh, hanya akulah yang jadi harapan untuk negara ini. Hanya aku yang bisa menyelamatkan negara ini. Aku harus menjadi Raja Setria. Dan terlihat sang pangeran telah terpengaruh ucapan dari Ratu Josephine, yang membuatnya kehilangan kewarasannya. Oke cuy, cukup sekian dulu. Seperti biasa Mimin gak pernah lupa buat berterima kasih buat kalian yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke Mimin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.